Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Melisa Mentari dengan NIM C1-nya C021172. Saya merupakan mahasiswa yang mengambil mata kuliah akuntansi syariah bersama Bapak Wirmi. Kali ini saya akan kembali menjelaskan materi, di mana materi kali ini berjudul Perkembangan Awal Akuntansi, Sejarah Akuntansi, Perkembangan Akuntansi Syariah, Sekilas Prosedur dan Istilah yang digunakan, hubungan antara akuntansi modern dan juga akuntansi syariah. Mari kita mulai pada slide pertama. Baik, sejarah dan perkembangan akuntansi. Sejarah perkembangan akuntansi berjalan secara menarik kalau kita lihat dari awal terjadinya pencatatan. Dikatakan menarik karena orang pertama yang melakukan pencatatan justru bukan berasal dari ahli akuntansi pada saat itu, melainkan dari seorang ahli matematika bernama Luca Pacioli pada tahun 1494. Awal pencatatan dimulai dari adanya dua kegiatan. Dua kegiatan penting yang dilakukan oleh para bangsawan saat itu ada dua. Yang pertama adalah kegiatan pencatatan penarikan pajak atau pendapatan sewa. Yang kedua, kegiatan pencatatan perjalanan perdagangan per satu kali jalan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan suatu pencatatan yang teratur dan juga berkelanjutan. Hasil dari aktivitas inilah menjadi ilham bagi Luca Pacioli untuk menghasilkan sebuah kerangka yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportional et Proportionalita. Perkembangan akuntansi selanjutnya terjadi sangat drastis seiring dengan perkembangan bisnis. Nah, kalau kita melihat perkembangannya pada zaman awal perkembangan Islam, telah terjadi tradisi bahwa bahasa Arab itu memiliki dua kali perjalanan kafilah perdagangan, yaitu musim dingin ke Yaman dan musim panas ke Asyam atau di daerah Syria, Lebanon, Jordania, Palestina, dan Israel. Dan akhirnya perdagangan tersebut berkembang hingga ke bangsa Eropa, terutama setelah menaklukkan Mekah. Dalam perkembangan sejarahnya, yaitu ketika ada kewajiban zakat dan juga pajak pertanian dari Muslim, dan perluasan wilayah hingga muncullah zihyah atau pajak perlindungan dari non-Muslim, dan kharaj itu pajak hasil pertanian non-Muslim. Maka dari itu, Rasulullah mendirikan Baitul Mal pada awal abad ke-7. Konsep ini cukup maju pada zaman tersebut, di mana seluruh penerima dikumpulkan secara terpisah dengan pemimpin negara dan baru akan dikeluarkan untuk kepentingan negara. Walaupun dikatakan pengelolaan Baitul Mal masih sederhana, tapi Rasulullah telah memiliki petugas kodim, juga sekretaris dan pencatat administrasi pemerintahan yang ditunjuk Rasulullah sejumlah 42 orang dan telah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama adalah sekretaris pernyataan, sekretaris hubungan dan pencatatan tanah, sekretaris perjanjian, dan sekretaris peperangan. Yang kedua, pada zaman 4 khalifah, pada pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu an, pada saat itu pengelolaan Baitul Mal masih sangat sederhana karena pemasukan dan pengeluaran dilakukan dengan seimbang dan hampir tidak ada sisa dari hasil pengelolaannya. Pada kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu an, terjadi perubahan sistem administrasi yang cukup signifikan dengan mengajukan istilah diwan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada 636 Masehi. Kata diwan berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk kata benda dari dawana, berarti penulisan, dengan artian diwan ini sebagai tempat di mana pelaksanaan duduk, bekerja, dan di mana akuntansi dicatat dan disimpan. Diwan ini berfungsi untuk mengurus pembayaran gaji. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa pada zaman itu ada bagian yang bernama diwan. Nah, diwan ini mengurus segala pengeluaran-pengeluaran seperti pengurusan pembayaran gaji seperti itu.
Nah, selanjutnya, akuntansi syariah di Indonesia. Ketika di Indonesia, untuk pertama kalinya pada 1997, istilah akuntansi diluncurkan. Wacana ini mengema dan berkembang begitu cepat, bahkan akuntansi syariah ini membelah menjadi dua bagian, yaitu akuntansi syariah, filosofi teoritis, dan akuntansi syariah praktis. Mirip sel hidup yang membelah dan membiarkan diri. Keduanya eksis secara positif memperkaya khazanah kajian dan praktek akuntansi syariah. Prosedur dan istilah yang digunakan. Tujuan sistem akuntansi adalah untuk memastikan akuntabilitas, mendukung proses pengambilan keputusan, serta mempermudah proses evaluasi atas program yang telah selesai. Tujuan ini tidak hanya berlaku di pemerintahan, tetapi juga pada perusahaan. Orientasi sistem akuntansi ini adalah melaporkan kegiatan yang menghasilkan laba atau rugi, atau juga disebut dengan surplus atau defisit dan menyelesaikan seluruh kebutuhan dari negara. Namun, perhitungan dari sistem akuntansi ini masih memasukkan transaksi yang bersifat moneter dan juga non-moneter. Berikutnya adalah hubungan antara akuntansi modern serta juga akuntansi syariah. Hubungan akuntansi modern dan akuntansi Islam berkembang perkembangan ilmu, pengetahuan, termasuk juga sistem pencatatan pada zaman dinasti Abbaslah pada 750 sampai 1258 Masehi sudah sedemikian maju. Sementara pada kurun waktu yang hampir samaan, Eropa masih berada pada periode The Dark Age. Dari sini, kita dapat melihat hubungan antara Lega Pagiola dan akuntansi Islam. Pada tahun 1429 Masehi, angka dilarang digunakan oleh pemerintah Italia. Luca Paciolo selalu tertarik untuk belajar tentang hal tersebut, serta belajar dari Alberti, seorang ahli matematika yang belajar dari pemikiran Arab dan lalu menjadikan karya pisah sebagai rujukan. Alasan teknis yang mendukung hal tersebut adalah Luca Pacioli mengatakan bahwa setiap transaksi harus dicatat dua kali di sisi sebelah kredit dan di sisi sebelah debit. Dengan kata lain, bahwa pencatatan harus diawali dengan menulis sebelah kredit dan di sebelah debit. Penelitian tentang sejarah dan perkembangan akuntansi memang perlu dikaji lebih dalam lagi, mengingat masih dipertanyakan bukti-bukti otentik atau langsung tentang hal tersebut bagaimana diungkap oleh Napier. Sekian presentasi dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pemaparan tadi dapat dimengerti oleh teman-teman. Terima kasih.